Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Tak dengar, Abah. Hello, tak dengar langsung? Dengar sikit aja. Tak tahulah. Tak apalah, biarlah orang lain. Tak apa je. Biar je. Wa asba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma amin. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita kemudian telah memberikan kita keperluan, hajat yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan. Seterusnya, dia telah menurunkan kepada kita kitab sucinya, diutuskan nabinya bagi membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala semoga sentiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan Nabi yang telah berjaya mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan syirik kepada nur tauhid dan iman. Nabi satu-satunya yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, hari di mana harta benda dan anak pinak tidak lagi memberi apa-apa manfaat bagi kita, kecuali kita datang menemui Allah dengan membawa sekeping hati yang salim, yang bersih. Seperti mana yang telah dimaklumkan pada hari Jumaat bermula daripada malam hari ini, usrah mingguan kita, yakni diadakan setiap hari Isnin insya-Allah pada pukul dan masa yang sama. Insya-Allah. Hari ini kita akan menyambung tajuk yang mula, yang notanya telah saya berikan tempoh hari, dan kita selingi 2 tajuk, 3 siri kalau tidak salah. Jadi malam ini kita kembali pada tajuk asal, menyambung jelasan yang telah diberikan. Lihat nota yang terakhir yang saya sampaikan, Al-Barzakhu fil Qur'anil Karim. Jadi kita teruskan pembicaraan kita tentang Al-Barzakh, alam barzakh menurut Al-Qur'anul Karim. Bagian yang pertama dahulu,
yakni kita telah pelajari kalimat barzah di dalam Al-Quran yang diulang-ulang sebanyak 3 kali. Surah Ar-Rahman ayat 19, Surah Al-Furqan ayat 53, dan Surah Al-Mu'minun ayat 100. Tetapi berkaitan dengan barzah yang kita pelajari ini, yakni barzah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Sementara kalimah barzah dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan surah Al-Furqan 53 itu tidak ada kena-mengena dengan tajuk usrah kita. Ya, tidak ada kena-mengena. Karena itu merujuk kepada barzah yang sesuatu yang menghalangi dua air yang berbeza daripada bercampur. Kesimpulan daripada apa yang kita pelajari, barzah itu yakni merujuk, kalimah barzah itu yakni merujuk kepada apa yang istilahkan sebagai ma baina wat'il insan fi qabrihi ila qiyamis sa'ah. Barzah yakni alam, tempat di mana seseorang insan berada, di mana alam tersebut membatasi, menjadi sempadan, menjadi penghalang bagi orang itu untuk balik ke dunia, tak boleh, dan untuk pergi akhirat pun belum tiba masanya. Itu makna barzah, yakni alam kubur, alam yang menjadi sempadan antara dunia, alam dunia sekarang dengan alam akhirat. Nak balik ke dunia dah tak boleh. Tapi nak pergi ke akhirat pun juga belum masanya. Berapa lama di sana hingga mereka dibangkitkan oleh Allah, dipindahkan ke alam barzah. Ke alam barzah. Jadi barzah yakni ma baina mautika wa ma baina qiyamis sa'ah. Tempat dan masa antara kematian kita dengan dibangkitkannya kita di alam akhirat nanti. Itu beberapa kesimpulan yang telah kita pelajari. Ringkasnya, al-barzakhu huwal hajiz. Barzah itu adalah penghalang, penghadang, pembatas. Alladhi yamna'ul bashar minal audah ila dunya, yang dapat menghalangi manusia daripada balik ke dunia, wal intiqali ilal akhirah, dan dapat menghalangi daripada terus berpindah pada akhirat. Al-akhirat itu. Fayabqal mayyitu fitilkal hayat, dan seorang setelah mati berada di situ, hatta yub'atha min qabrihi yaumal qiyamah fayuhasabu, sehingga ia dibangkitkan pada hari kiamat untuk dihisab. Untuk dihisab. Baik. Sekarang coba jangan melihat di dalam nota itu, saya ingin bacakan. Yang tak ada baris boleh bagi baris. Haqiqatu alamil barzah. Betul ya? Tengok dalam nota, haqiqatu alamil barzah.
Baik, saya bacakan. Innar ru'yatal islamiyah. Jamaah sekalian, sekarang saya kutipkan bahasa Arabnya ini, karena bahasa Arab ini lebih tepat dalam mengungkapkan, lebih tepat dalam menjelaskan. Sebab itu saya tulis asli dalam bahasa Arab dan nanti saya terangkan dalam bahasa Melayu. Innar ru'yatal islamiyah. Sesungguhnya pandangan Islam, agama Islam, bin nisbati ila alamil barzakh, kaitan dengan alam barzakh. Apa pandangan Islam, apa persepsi Islam tentang alam barzakh? Ia adalah in annal mauta laisa nihayatul hayat. Ini penting ini. Apa suruh yang letak tepi? Saya ulangi. Pandangan Islam tentang alam barzakh, yakni hiya annal maut, sesungguhnya kematian itu laisa nihayatul hayat. Ini penting. Kematian bukanlah penghujung atau penamat kehidupan. Bukan. Ini perlu kita yakini. Kematian bukan penamat kehidupan. Laisa nihayatul hayat. Laisa nihayatul hayat. Bukan. Jangan fikir bila orang mati selesai masalah. Bukan. Orang yang mati justru baru memulakan kehidupan yang sebenar. Itu yang perlu kita fikir, kita yakini sebenarnya. Bila ada saudara kita meninggal, alika meninggal, jangan kita fikir ia setelah selesai hidupnya. Bukan. Sudah berakhir kehidupannya. Tidak. Sebaliknya, dengan sebab kematiannya, ia telah memulai kehidupan yang sebenar. Masya Allah. Sehingga cabaran yang akan dihadapinya jauh lebih dahsyat daripada semasa hidupnya. Cabaran, rintangan hidup paling-paling apa? Menghadapi penyakit. Paling-paling apa? Menghadapi cuaca panas, banjir besar, rugi dalam usaha. Itu aja cabaran hidup. Ditipu orang. Ringan, kecil. Tapi bila orang itu mati, pindah ke alam barzakh, bukan mengakhiri kehidupan yang di sini, tapi dia memulai kehidupan yang sebenar. Yang cabarannya lebih dahsyat daripada yang di sini. Bukan lagi menghadapi cabaran cuaca panas, jerebu, barang naik. Bukan. Sangat-sangat dahsyat. Itu kewajiban kita hidup, tolonglah kita bantu mereka dengan doa. Itu saja. Pohonkan keampunan bagi dosa-dosanya. Pohonkan agar Allah menerima amal kebaikannya. Ibaratnya kalau orang dalam hidup ini menghadapi cabaran, katalah anak menghadapi kita bagi dia semangat. Bagi kita motivasi untuk semangat. Tetap tabah. Di alam barzakh apa motivasi kita yang nak berikan pada mereka? Supaya kuat menghadapi cabaran. Doa. Mintakan pengampunan bagi dosanya. Pohonkan agar Allah menerima amalannya. Dua itu saja.
Dan itu tak boleh henti. Tak boleh berhenti. Bukan hanya pada minggu pertama kematian, lepas itu kita jarang-jarang. Tidak. Wa innal hayata, ini yang kedua. Wa innal hayata la tan'adimu bil mauti. Masya Allah. Ini hakikat yang kedua. Wa innal hayata, dan sungguhnya kehidupan, la tan'adimu bil mauti. Tidak akan lenyap, tidak akan terhenti dengan adanya kematian. Setiap kita wajib meyakinkan diri kita seperti itu. Kehidupan tidak akan lenyap, tidak akan terhenti dan hilang dengan adanya kematian. Tidak. Benar. Kalau yang dia kehidupan itu kehidupan dunia, iyalah. Tapi kehidupan dunia ini kan bukan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya yakni bila orang meninggal. Balil insanu. Tetapi manusia yantakilu biwasitatil mauti, yantakilu, ia berpindah, biwasitatil mauti, dengan perantara kematian, min nas'atin ila ukhra, berpindah daripada satu kehidupan kepada kehidupan yang lain, berpindah dari satu kebangkitan kepada kebangkitan yang lain. Kalau kehidupan kita yang di sini, yakni yang di sini sekarang ini, maka kebangkitan selepas kita tiada, kita belum ada, dibangkitkan, namanya Syiah, menjadi lebih sempurna daripada sebelum kita ada di sini. Bila orang mati, maknanya kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan yang di sini. Kebangkitan yang lebih sempurna daripada kebangkitan di sini. Itu maksud kematian. Kehidupan tidak akan hilang, tidak akan lenyap dengan adanya kematian. Huawei Y7 Prime. Kerjasama, mungkin boleh di-off-kan audio untuk sementara. Huawei Y7 Prime. Terima kasih. Wa min hayatin, dan kematian dari berpindah daripada satu kehidupan fi alamid dunya, di alam dunia, ila hayatin, kepada kehidupan fi alamin akhir. Ini hakikat. Mari kita lihat kematian itu bukan penamat segala sesuatu. Kematian sebenarnya hanyalah perpindahan hidup daripada hidup di dunia kepada kehidupan di alam yang lain. Hidup juga. Walaupun kita istilahkan mati. Tapi itu adalah kehidupan. Yusamma bi'alamil barzah. Yang disebutkan sebagai alam barzah. Alladzi, barzah itu yatawassatu. Yatawassatu banyak menjadi pembatas, sempadan. Berada di tengah-tengah. Alamid dunya wal akhirah. Antara alam dunia dan alam akhirat. Ini alam barzah, hakikat alam barzah. Kemudian, amma binisbati ila haqiqati alamil barzah. Itu tadi pandangan Islam terhadap syariat Islam terhadap alam barzah, kita melihatnya alam barzah itu seperti itu. Adapun hakikat sebenar alam barzah, bila kita bicara tentang hakikat sebenar yang ada di alam barzah itu seperti apa? Fayajibu an naqula, wajib kita berkata apa yang Paul katakan,
inna haqiqatahu ghairu wadihah. Sesungguhnya hakikat sebenar hidup di alam barzah itu, di mana ia berada, berapa lama ia di sana, bila dia senang itu dapat nikmat-nikmatnya seperti apa, bila dapat siksa seperti apa, yang merasai nikmat dari itu siapa, itu hakikatlah. Nah, hakikat alam barzah seperti ini, ghairu wadihah. Bagi kita, ghairu wadihah, tidak jelas. Tidak jelas. Wala na'lamu anhu syai'an katsiran. Dan kita tidak mengetahui banyak tentang hakikat alam barzah. Illa, kecuali ma lammahat bihil ayatul karimah wal ahaditsus syarifah. Kecuali apa yang diisyaratkan, diberitahukan oleh ayat-ayat Al-Quran atau diberitakan oleh hadis-hadis mulia yang sahih. Dengan ayat yang mudah, kalau kita bicara tentang hakikat alam barzah itu apa yang berlaku di sana, di mana alam barzah itu, berapa lama ia di sana, kalau mereka siksa itu siksa seperti apa, bila nak nikmat seperti apa, yang merasa nikmat dan siksa itu siapa, itu kita tidak tahu. Kecuali setakat apa yang Quran beritahu pada kita dan hadis beritahu kita. Ini bermakna bila kita cerita tentang alam barzah yang sebenar, pastikan ada maklumat dari Al-Quran atau hadis Nabi. Kan banyak kadang cerita alam barzah zaman tuan-tuan alam barzah ini. Ada kadang suatu hari tiap seminggu sekali Tuan Nabi kita yang rahmat itu dia menunggulah kiriman daripada yang hidup. Menunggulah kerana itu. Jadi kalau yang hidup ini tidak beri apa-apa kiriman dia sedih. Dari mana kita tahu? Ini alam gaib. Kita boleh sampaikan perkara gaib ini setakat apa yang Allah beritahukan kepada kita dengan Al-Quran dan setakat apa yang diberikan oleh hadis Nabi kepada kita. Itu saja. Bermakna tentang cerita alam barzah, hakikat sebenarnya, apa yang laku sana, kita tidak boleh memandai-mandai buat cerita. Itulah maksudnya. Adapun pandangan kita seorang Islam, persepsi Islam yang Allah yang diberikan pada kita tentang alam barzah yakni alam sepadan antara alam dunia dan akhirat. Itu saja. Bermakna kematian bukanlah penamat segala sesuatu. Itu saja. Bila orang mati, maknanya orang itu hanya berpindah tempat untuk hidup. Daripada hidup tempatnya di dunia, berpindah pada hidup di alam barzah. Setakat itu sahaja. Adapun tentang hakikatnya, saya tadi, kita tidak tahu banyak. Melainkan apa yang diberitahukan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab itu, kita dalam berhati-hati bila kita nak cerita atau buat cerita, sama ada menimbulkan rasa takut pada orang yang hidup atau memberikan galakan kepada yang hidup agar dia rajin beramal, janganlah kita pandai-mandai buat cerita yang bukan-bukan tentang orang di alam barzah. Kecuali ada ayat Qurannya atau hadisnya. Kenapa? Karena alam barzah termasuk alam gaib. Kita tidak tahu sama sekali kecuali setakat apa yang diberitahu oleh Allah dan Nabi-Nya. Itu kena begitu sikap kita. Wallati yumkinu talkhisuha fi niqati katali. Adapun sesuatu yang mungkin kita boleh simpulkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi
tentang alam barzah itu adalah sebagai berikut. Ulangi. Kita tidak tahu banyak tentang hakikat alam barzah kecuali apa yang Quran dan Nabi beritahukan. Maklumat-maklumat yang Quran berikan dan hadis Nabi berikan pada kita bolehlah disimpulkan seperti berikut. Ini kesimpulannya. Pertama, innal hayatal barzakhiyata hayatun tatawassatu hayatal insan fi alamid dunya wa hayatihi fi alamil akhirah. Ini telah sampaikan tadi. Innal hayatal barzakhiyah. Ini kesimpulan yang berdasarkan maklumat Quran dan hadis. Itu maksud saya. Karena saya ulangi, saya tegaskan, saya betul-betul ingin menegaskan alam barzah, alam gaib. Kita tidak boleh mengagak-agak, meneka-neka. Lalu tekan kita sampaikan. Tak boleh. Karena alam gaib, kita dalam merasa cukup. Mencukupkan diri kita dengan keterangan, penjelasan yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Maklumat yang Quran berikan dan hadis berikan, yakni bolehlah disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, innal hayatal barzakhiyah, sesungguhnya kehidupan di alam barzah, hayatun tatawassatu hayatal insan, kehidupan yang menjadi sempadan, yang berada di antara kehidupan manusia di alam dunia dengan kehidupannya di alam akhirat. Sekarang kita hidup di alam dunia, nanti kita hidup di alam akhirat. Antara kehidupan kita di dunia dan akhirat itu ada tempat, ada alam yang kita juga hidup di sana. Namanya alam barzah. Itu saja. Nah, itu wajib kita yakini. Itu wajib kita yakini ya. Wa tabda'u al-hayatul barzakhiyah, wa tabda'u dan bermulalah al-hayatul barzakhiyah, kehidupan di alam barzah itu bermula min hini qabdir ruhil insan, bermula daripada waktu, daripada masa, daripada ketika nyawa itu dicabut. Bermula daripada ketika nyawa manusia dicabut an badanihi, dari badannya, wa idaihi al-qabra, dan kemudian dipindahkannya, ditempatkannya di kubur. Wa tastamiru hatta qiyam mis-sa'ah, dan itu berterusan hingga berlakunya hari kiamat. Jadi, bila orang itu bermula alam barzah, bermula daripada nyawa dicabut orang itu dan ditanam di tanah kubur. Bermula ia mulai perjalanan yang panjang untuk menuju alam yang sebenar, nanti alam akhirat. Dan di alam barzah ini bukan setahun dua untuk ukuran kita. Nabi Adam yang telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu masih berada di alam barzah. Para nabi dan para rasul yang telah meninggal semuanya masih berada di alam barzah. Fir'aun dan umat-umat nabi yang degil, yang dihancur leburkan oleh Allah, ada yang tenggelamkan dalam air, dipanah, dipetir, dihantam oleh suara yang kuat, ditelan di bumi. Mereka masih di alam yang disebut barzakh. Kita tidak perlu tahu di mana tempatnya karena Allah tak beritahu. Alam barzakh tidak sama dengan tanah perkuburan. Alam kubur tak sama dengan tanah perkuburan.
Kalau tanah kuburan kita tahu. Alam kubur tak tahu. Jangan kerana orang mati itu ditanam di tanah perkuburan, lalu kita fikir alam kubur, alam barzah itu di dalam tanah kuburan. Tidak. Tidak. Orang yang mati dibahang di rimau, ditelan bulat-bulat oleh ular, namanya. Mati, lumat deh di dalam perut ular. Lumat dalam perut rimau. Tidak ditanam di tanah perkuburan, ia berada di alam barzah sekarang. Para angkasawan astronot Amerika yang dulu menjadi penumpang Challenger tahun berapa itu? Ya, dalam masa 70 ke 80 saat selepas diluncurkan, meletup, berkecai itu pesawat angkasa lepas. 5 ke 6 astronot mati semuanya. Tidak ditemukan di mana jasadnya. Kukunya pun tak ditemukan. Hancur lebur. Di mana mereka sekarang? Di alam barzah. Walaupun tidak ditanam. Jadi di balik alam yang nyata ini ada alam yang sebaliknya. Yang sebelah itu namanya alam barzah. Tapi alam akhirat masih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Dan berlaku di sana macam-macam. Yang jelas ada siksa dan ada nikmat. Itu keyakinan kita. Siksa kubur ada, nikmat kubur pun ada. Jelas itu. Banyak hadis Nabi. Contoh Nabi mengajar kita dalam solat, sebelum kita mengakhiri solat dengan salam, Nabi menyuruh kita untuk berdoa. Memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sedih, gelisah, sama kerana peristiwa yang berlaku atau yang akan berlaku. Ma'udzubika minal azzi wal kasal. Mohon perlindungan kepada Allah daripada sifat lemah dan malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. 5-6. Dan mohon perlindungan kepada Allah daripada sifat takut, pengecut, lebih tepatnya pengecut dan bakhil. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Mohon pada Allah daripada kezaliman manusia dan belenggu hutang. Dalapan kan? Sambung lagi. Wa'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Mohon perlindungan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mohon perlindungan daripada fitnah Masiihid Dajjal. Wa na'udzubika min adzabil qabri. Mohon perlindungan pada Allah daripada siksa kubur. Bermakna siksa kubur itu benar adanya. Nikmat kubur pun benar adanya. Mereka yang sekarang berada di alam barzah oleh para rasul dan umatnya yang degil berada di alam barzah, tetapi nasibnya berbeza. Nasibnya berbeza. Ya, tentu para rasul dapat nikmat yang luar biasa. Orang mukmin yang dapat luar biasa. Orang mati syahid dapat nikmat. Sementara orang kafir disiksa. Tetapi siksa itu bukan siksa neraka. Baru siksa kubur. Ya, kalau saya sumatnya relatif lebih ringan lah berbanding yang di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Itu yang pertama, yang wajib kita yakini. Yang kedua, kesimpulan kedua tentang hakikat alam barzah berdasarkan Quran dan hadis. Annal mayyita, sesungguhnya mayit, ma ayyuda'a fi qabrihi, ketika mana ia ditinggalkan di dalam kubur, maknanya ditanamlah.
Sehingga mayit ketika ia ditinggalkan, ia ditanam dalam kuburnya, hatta ditinggal di sana, hatta yatalaqqahul malakani. Tinggal di situ sehingga ditemui. Mayat itu ditemui oleh dua orang malaikat. Nakirun wa mungkar. Nakir, mungkar. Kita sebut mungkar dan nakir. Tak apa. Wa yas'alunahu, dan mereka malaikat itu bertanya. Tanya. Fa idza kana al-mayyitu salihan. Apabila mayat itu seorang yang soleh, ukrima wa un'ima, maka mayat itu akan dimuliakan dan diberi nikmat. Masya Allah. Wa amma law kana talihan, dan adapun apabila si mayat itu orang yang toleh. Toleh itu lawan soleh. Soleh lawannya toleh. Fayu'adzab, maka ia disiksa. Ini wajib kita percayai. Pertanggungjawaban atau pertanyaan yang perlu dijawab, walaupun belum kesemuanya, itu bermula di alam kubur. Sesiapa yang mereka yang boleh mempertanggungjawabkan amalnya, dimuliakan dan diberi nikmat. Siapa yang gagal akan disiksa. Ini termasuk hakikat al-abad yang wajib kita pelajari karena berdasarkan maklumat hadis. Adanya siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan kubur. Satu di antara pertanyaan yang populer dan itu yang paling utama, marrabbuka. Kalau dari segi bahasa, semua dah fahamlah. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau dari segi maklumat, kita boleh jawablah, Allahu Rabbi. Tapi jangan kita fahami soalan munkar nakir kubur itu macam itu. Mungkin ada nanti akhirnya training. Kursus menjawab soalan munkar nakir. Dengar macam kursus nak jawab soalan SPM punya. Ada seminar seharian yakni teknik menjawab soalan peperiksaan SPM. Lalu ada pula kursus sehari, bengkel sehari, latihan menjawab soalan munkar nakir. Lalu dia hafal. Marrabbuka Allahu Rabbi, Marrabbuka Muhammad Nabi, Marrabbuka. Bukan. Bukan begitu. Yang akan menjawab soalan itu Raja Masyarakat, kita mampu jawab ke, tak mampu jawab ke, jawapan betul ke, jawapan salah ke, amal kita. Abu Jahal itu orang Arab. Abu Lahab orang Arab. Hidupnya sezaman dengan Rasulullah. Bahasa sehari-hari bahasa Arab. Takkan ditanya marabbuka tak tahu jawabannya. Tapi apakah Abu Jahal, Abu Lahab boleh jawab? Tak boleh. Kalau tak boleh, adakah tak faham bahasa Arab? Bukan itu. Yang boleh menjawab itu amalnya. Mungkin saudara-saudara Muslim kita bukan orang Arab. Dari kecil pun tak kenal surah Arab. Tak erti bahasa Arab, cakap Arab pun tak erti. Tapi Masya Allah, amal perubahan sehari-hari menepati ajaran Islam. Ya, diajar Islam kerana solatnya tak pernah tinggal, disuruh sabar, dia sabar. Suruh syukur, dia syukur. Tak boleh mengeluh, berdoa kepada Allah. Tak boleh menyakiti orang, tak boleh menghina orang. Dan itu dipatuhi syariat Islam ini. Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Walaupun orang ini tak erti bahasa Arab satu patah kata pun, insya Allah, bila ditanya di alam barzah marabbuka, boleh jawab. Jadi soalan itu bukan untuk dia hafal jawab. Oh, soalan ini saja ini bukan. Amal yang contoh mudah itulah.
Kurang fasih apa Abu Lahab, Abu Jahal dalam bahasa Arab. Bahkan dia tak reti bahasa selain Arab. Tapi apakah kedua-dua orang ini dan orang yang orang kafir ini boleh jawab? Tak boleh. Jadi yang boleh jawab amal kita. Jadi tak perlu berlatih hari, berlatih menjawab soalan syaku. Man rabbuka Allah Rabbi. Man rabbuka Allah Rabbi. Man rabbuka, siapa Rob kamu? Kenapa soalan itu yang pertama, jamaah sekalian? Ya, karena soalan itulah, Marrobuka tang Rob itulah yang Allah berikan pertama sekali kepada manusia. Sauli jamaah sekalian, apa yang pertama sekali Allah berikan kepada manusia sebelum Allah bagi macam-macam? Apa yang pertama sekali Allah beritahukan kepada manusia sebelum Allah beritahukan macam-macam? Yang pertama sekali Allah beritahukan pada manusia, sekaligus yang pertama sekali Allah berikan kepada manusia, yakni tentang rububiyah Allah. Bahwa Allah itu Rabb kita. Itu yang Allah beritahukan dan itu yang Allah berikan. Wajarlah kalau nanti di alam barzakh itu yang pertama ditanyakan. Karena itu yang pertama Allah beritahukan dahulu. Bila Allah beritahu kita bahwa Allah beritahu bahwa Dia beritahu kita Allah tu Rabb kita. Jamaah buka surah Al-A'raf. Coba ya. Lihat surah Al-A'raf. Ayat 172. Al-A'raf 172. Sudah? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Wa id, dan ingatlah tatkala akhadha, telah mengambil rabbuka Tuhanmu min bani Adam, daripada anak cucu Adam. Tuhanmu ambil min zuhurihim, dari belakang mereka. Belakang sini maknanya inilah backbone kita ini. Atau sebenarnya dalam ulasan ilmiah, kita ini macam saya. Saya dicipta oleh Allah. Diambil daripada tulang belakang ayah saya. Ayah saya. Lebih tepatnya, nun bagian yang paling bawah sekali. Tulang tungking. Tulang ekor. Koksik. Ya, bahasanya koksik. Ajbud danab, kata Nabi. Dari sana manusia dicipta. Saya diambil oleh Allah, DNA saya dari sana. Masya Allah. Itu saya. Min du'atahum, semasa awal penciptaan saya, mula-mula saya dicipta. Bila permulaan pencipta saya, yakni pada ketika bercantumnya spermatozoa ayah saya, spermatozoa, sperm, maniun bahasa Quran, bercampur dengan ovum ibu saya. Oosit ibu saya, cantum, namanya nutfah. Sel spermatozoa ayah saya bercantum, atau cantuman dengan ovum ibu saya. Jadi satu, namanya nutfah. Itulah awal penciptaan tubuh saya. Ya, jasad saya. Nah, ketika jasad saya mula dicipta oleh Allah, jiwa saya, bukan badan saja, jiwa saya pun
juga mula diciptakan oleh Allah. Sebab kita ni ada jiwa dan raga. Ada jasmani dan ada rohaninya. Jiwa saya pun sudah mula cipta. Bezanya, kalau jasad saya di awal penciptaan ini tidak berupa manusia, baru berupa nutfah, itu pun menunggu sekian lama untuk jadi alaqah, sangat lemah. Jiwa saya walaupun baru berada di awal penciptaan, sudah mula diaktifkan oleh Allah. Itu bezanya. Allah sudah mula aktifkan. Buktinya, jiwa saya, jiwa jamaah sekalian, sudah boleh diajak dialog oleh Allah. Sudah mampu diajak berdialog dengan Allah. Contohnya ini, wa ashhadahum ala anfusihim. Tengok. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah menjadikan mereka anak cucu Adam kita semua inilah, menjadi saksi. Ala anfusihim. Atas jiwa mereka. Jadi yang diambil kesaksian oleh Allah, yang diberitahukan suatu oleh Allah itu jiwa kita, bukan jasad kita. Apa yang pertama sekali Allah beritahukan kepada kita, yang Allah ambil kesaksian daripada kita? Alastu bi rabbikum. Masya Allah. Wahai hambaku, bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini Rabb kamu? Atau adakah aku ini bukan Rabb kamu? Itu pertanyaan Allah sekaligus pemberitahuan Allah kepada setiap kita. Apa jawaban kita saat itu? Ketika kita masih di awal penciptaan kita di rahim ibu kita. Qalu bala syahidna. Allahu Akbar. Semua kita menjawab, bukan ya Allah, bukan begitu. Bahkan kami bersaksi. Bala itu maknanya tidak. Bukan. Allah tanya, bukankah aku ini Tuhan Rabb kamu? Kita jawab, bukan begitu ya Allah, bukan. Adakah aku ini bukan Tuhan kamu? Kita jawab, bukan ya Allah, bukan begitu. Bahkan kami saksi engkau Tuhan kamu. Jangan dijawab iya. Bila pertanyaan itu sudah nafi, sudah negatif, jangan. Kalau kita nak mengiyakan, jangan kita kata iya. Allah tanya, adakah aku bukan Tuhan kamu? Lalu kita jawab, ya, engkau bukan Tuhan kami. Akan gitu jawabannya nanti. Seorang tua marah pada anaknya. Lalu orang tua kata, nak, adakah aku ni bukan ibumu? Bukankah aku ni ibu kamu, nak? Anak tak boleh jawab, ya. Kalau jawab iya, ya, engkau bukan ibu saya. Tengok. Jawabnya si, bala. Bukan begitu, mak. Bukan. Tidak. Bahkan engkau ibu kami. Syahidna. Pertanyaannya, kenapa Allah bagi tahu kita awal-awal lagi dan kita diambil kesaksian kita, ikrar kita bahwa Allah itu Rabb kita? Jasad belum sempurna. Kalau ikut fahaman apa tafsir yang saya ikuti, jantung belum ada, mata belum ada, kan baru berupa nutfah. Alasan kenapa Allah beritahukan ini seawal itu? Antakulu yaumal qiyamah. Supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat nanti, bila Allah tanya di alam kubur, siapa Tuhan kamu? Bila kamu ditanya di alam akhirat, tak ada seorang pun kamu akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, kami tak tahu. Kami tak tahu yang kau Tuhan kami. Jawaban sebenarnya Allah tak akan terima. Kami tak tahu, ya Allah, mana kami tahu engkau Rabb kami, engkau tak beritahu. Jawaban itu Allah tak terima kerana Allah dah beritahu. Inilah. Jadi kalau kita tanya, kenapa soalan terpenting di alam kubur itu marrobuka? Kerana rububiyah Allah, bahwa Allah itu Rabb kita,
itu adalah perkara pertama yang Allah beritahukan kepada kita. Perkara pertama yang Allah kita memberikan kesaksian. Ketika kita masih berada di awal permulaan penciptaan kita. Lahir saja kita diazankan, diiqamahkan. Walaupun hadis itu berikan ke sanadnya, tapi ramai yang menerimanya. Di situ juga asyhadu alla ilaha illallah. Kita diperdengarkan. Telinga kita sudah mendengar. Sama dengan agar kita tak lupa. Yang kita pernah jawab, bala syahidna. Kita mengakui Allah itu Rabb kita. Lahir saja belum dengar apa-apa, sudah diingatkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh ya, Allah Tuhan. Dewasa-dewasa hari-hari kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu semua adalah terjemahan, bukti. Kita ingin membuktikan kesaksian yang kita telah berikan ketika kita masih belum rahim. Kesaksian apa? Kesaksian bahwa Allah adalah Rabb kita. Jadi jika sepanjang perjalanan hidup kita di dunia, ucapan kita, perbuatan kita, amal kita, gerak-gerik kita, sebagai bukti bahwa kita mengakui rububiyah Allah, nanti di alam kubur ditanya, Marrobuka, ya automatically lah menjawab dengan lancar. Tapi kalau di dunia pun tidak mengakui, amal ya, bukan mulutnya, amal dia tidak mengakui Allah itu Rabb-nya. Inna sholati lillah, tapi sholatnya bukan karena Allah. Wa nusuki, dan ibadahku, kurbanku ya Allah karenamu. Tapi Allah tahu, engkau kurban bukan karena aku. Wa mahyaya, dan hidupku ya Allah karenamu. Allah tahu adakah gerak-gerik kita ini karena Allah atau karena kita. Allah tahu. Kita buat itu, buat ini, buat suruhan, tinggal ini sama ada betul-betul karena Allah atau karena lainnya. Ada kepentingan atau tidak? Bila yang kita lakukan ini walaupun ia perintah Allah, tapi kita lakukan bukan karena Allah, maknanya kita tidak mengakui Allah sebagai Rabb kita. Ditanya Marrobuka, tak boleh jawab. Jangankan yang tidak patuh kepada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, mampu nak jawab. Sedangkan yang buat suruhan Allah, tapi bukan karena Allah. Yang tinggal larangan Allah, tapi bukan karena Allah. Pun ditanya Marrobuka tak boleh jawab. Disinilah pentingnya. Betulkan niat. Saya ulangi. Jangankan Abu Jahal dan Abu Lahab dan Fir'aun dan. Mampu nak jawab Marrobuka. Masa hidup tak ada satu pun perintah Allah yang dibuat. Tak ada larangan Allah yang ditinggal. Sedangkan orang yang semasa hidupnya perintah Allah dikerjakan. Larangan Allah ditinggalkan. Tetapi ia buat suruhan Allah bukan karena Allah. Tinggal larangan Allah bukan karena Allah. Itu pun tak mampu jawab. Dia sudah tahu Ar-Razzaq itu Allah. Betul? Razzaq itu maha pemberi rezeki. Kita yakin. Siapa Ar-Razzaq? Ar-Razzaq itu Allah. Allah itu Ar-Razzaq. Tapi dalam realitinya, dalam hatinya terlintas, oh, saya murah rezeki ni sekarang ni. Sekarang banyak ong ni. Inilah, saya yakinlah. Semenjak saya pindah rumah ni lah. Rumah yang saya tinggal ni betul-betul membawa saya ong lah. Saya percaya. Karena rumah saya ini 28 katanya. Kebetulan kereta yang saya pakai pun plat namanya 888. Memang membawa ong. Rezeki saya jadi lancar. Dulu semasa saya tinggal di rumah yang lama, rezeki susah. Pasal tempat rumah lama tu, ia berada di T Junction.
Tengok. Orang yang keyakinannya dan hati seperti itu, kemudian ditanya oleh Allah, "Man rabbuka?" Boleh jawab? Tak boleh, walaupun dia mengaku orang Muslim. Karena dia meyakini Ar-Razzaq bukan lagi Allah. Ar-Razzaq nomor kereta lah, tarikh lahir lah, azimat yang dipakai lah. Macam mana nak jawab merobuka? Masya Allah. Bila berjaya mendapat, ya ini karena usaha saya. Wah, lupa akan Allah. Lupa la haula wala quwwata illa billah. Ini saya berhak dapat ini semua. Dah lama saya berusaha. Jadi jika tahun ini saya berjaya, wajar. Karena saya sudah lama. Ini 100% karena kegigihan saya. Itu bila senang. Bila ditimpa kesusahan, kenapa sekarang jadi susah? Apa boleh buat? Takdir, qada dan qadar. Allah dah akan takdirkan macam ini, apa boleh buat? Kalau susahnya kata takdir. Kalau senang, nih. Agak-agaklah kalau itu yang tertanam dalam fikiran dia. Sebati dalam hati dia. Pemikiran seperti itu. Ditanya marrobuka agak boleh jawab Allahu Rabbi. Gagap jamaah sekalian. Gagap. Bila tidak belajar tinggi. Ya. Bila berubah tidak belajar sampai universiti. Bila berubah bukan orang bangsawan. Dia bekas hamba abdi yang diberikan oleh Abu Bakar. Bilal bin Rabah bukan hartawan. Bukan. Allahu Akbar. Tapi ketika disuruh memilih, kamu nak pilih selamat daripada aku siksa dengan yang keras kata tuannya, atau dengan saat kamu meninggalkan agama kamu yang baru itu, atau kamu lebih sayang kepada ajaran Muhammad yang baru kamu terima, tapi kami akan terus siksa. Bila memilih, kalau kamu nak siksa, siksalah. Disiksa dia. Karena lalu Allah gerakkan Abu Bakar membelinya bebas. Rela mati daripada kehilangan Allahu Rabbi tadi. Itu Bilal. Ya, Allah kendaki belum mati. Di alam barzakh tanya, "Marrobuka Bilal?" Ya, senanglah menjawab, Allahu Rabbi. Macam itu amalnya, kehidupannya. Bekas ahli sihir Fir'aun. Berpuluh-puluh tahun dia syirik. Menyembah Fir'aun. Setelah mempercayai, menerima ajaran Nabi Musa, diugut oleh Fir'aun. Kalau tetap mengikuti ajaran Musa, dia akan dibunuh dengan cara yang menyakitkan. Dikerat-kerat tangan dan kakinya. Cara bersilang. Bila mereka ingin selamat dari siksa Fir'aun, mesti tinggalkan ajaran Musa. Ahli Fir'aun kata, "Faq bima anta qad." Fir'aun, kalau kamu nak putuskan kepada aku, apa yang keputusan? Lakukanlah. Kalau kamu nak bunuh aku, bunuh ajalah. Kalau kamu nak rajam aku, rejam sajalah. Tidak mungkin aku meninggalkan Tuhan yang telah mencipta aku. Tidak mungkin aku mengorbankan kebenaran yang baru datang pada aku karena takut pada kamu. Dia memilih Allahu Rabbi. Apa yang ditaruhannya? Nyawanya. Apa risiko yang dihadapinya karena ia memilih Allahu Rabbi? Badannya dibunuh dengan cara yang sangat menyakitkan. Dikerat-kerat lalu dirajam. Nah, bekas ahli sihir Fir'aun yang mukmin ini nanti di alam sekarang di alam barzakh dahulu, di alam barzakh, mulai di alam barzakh kemudian ditanya, "Marrobuka?" Lancar dia membaca. Allahu Rabbi. Ya pasti. Walaupun dia bukan orang Arab. Dia orang Mesir. Orang Kupti. Jadi yang boleh jadi itu bukan kelancaran kita berbahasa Arab. Bukan. Amal. Sebab itu pertanyaannya memang mudah. Hanya marrobuka. Jawabannya pun mudah. Allahu Rabbi.
Tapi mungkinkah kita mampu menjawabnya? Itu bergantung kepada amal kita ini betul-betul lillah atau bukan. Jika yang kita lakukan, perintah Allah yang kita lakukan ini lillah, jika larangan Allah yang kita tinggalkan lillah, ya insya-Allah menjawab Allah Rabbi itu lancar. Paham ya? Jadi seperti saya katakan, kenapa pertanyaan pertama yang Allah tanya itu marobuka di alam barzah? Ya, karena rububiyah Allah, Allah sebagai Rabb kita itu sesuatu perkara yang pertama diberitahukan oleh Allah pada kita. Perkara pertama yang Allah minta kita kesaksiannya ketika kita di awal penciptaan kita. Itu man rabbuka. Bukan man ilahuka ya, man rabbuka. Sebab perkara pertama yang Allah beritahu kepada kita, alastu birabbikum. Nah, jarak masa antara kita diberitahu oleh Allah bahwa Allah Rabb kita dahulu di alam rahim, dengan nanti masuk alam barzah, kan di dunia itu namanya alam dunia. Nah, semasa alam dunia inilah kita diwajibkan untuk mencari bekalan agar nanti di akhirat kita mampu menjawab pertanyaan yang sebenarnya kita telah diberitahu. Kenapa? Karena walaupun kita telah diberitahu, tapi bekalan amal tidak ada, kita boleh jawab. Dan bila tidak boleh jawab, berdasarkan kesimpulan yang kedua tadi, Masya Allah, wa ammalau kana talihan fayu'adzab. Dia akan disiksa. Seharikah? Tidak. Hingga hari kiamat. Hingga hari dia dibangkitkan. Apakah bila dibangkitkan nanti akan berhenti siksanya? Di akhirat lagi dahsyat. Adakah hari cuti mereka disiksa? Berdasarkan hadis sahih tidak ada. Ada yang kata tuan-tuan, ahli kubur ni berhenti disiksa pada bulan Ramadan. Begitu mulanya bulan Ramadan sehingga ahli-ahli kubur yang disiksa pun dapat cuti, public holiday. Itu tidak ada yang sahih, yang sahih itu jangan disampaikan. Kalau itu kan ahli kubur pun seronok kalau masuk Ramadan. Kenapa? Karena tak disiksa. Mana ada siksa berhenti? Karena siksa tidak ada yang berhenti. So, paham ya? Itu nomor 2. Kesimpulan yang kedua, maklumat Al-Quran dan yang kedua tentang hakikat alam barzah. Karena kita tidak boleh meneka-neka, tak boleh mengagak-agak, kecuali setakat apa yang Nabi beritahukan kepada kita. Baik, sebelum saya teruskan, saya ingin beri ruang, jemaah sekalian, kod-kod ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tambahan penjelasan, saya persilakan. Saya berikan masa jemaah sekalian untuk bertanya ataupun untuk mengulas atau memberikan apa-apa tambahan penjelasan. Baik, saya persilakan. Silakan. Kalau ada. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita baca poin yang ketiga. Apakah maklumat Al-Quran tentang hakikat alam barzah yang kita wajib percayai? Dan ini Quran yang beritahu ya. Bukan ulama beritahu, bukan ustaz mana beritahu, bukan imam mana beritahu. Yang beritahu Al-Quran. Jadi semua kita wajib terima. Yang ketiga, yasifullahu subhanahu wa ta'ala. Yasifu maknanya memberi sifat. Allah subhanahu wa ta'ala memberi sifat
atau menyifati. Ya, itu maknanya menjelaskanlah al-hayatal barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh, lil kafirin wal mujrimin, bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak dosa, la siyama ala Fir'aun, lebih-lebih lagi pengikut Fir'aun, seperti berikut. Poin yang ketiga ini, Allah memberitahu bagaimana keadaan kehidupan di alam barzakh yang dialami oleh orang kafir, orang yang banyak dosa, lebih-lebih lagi pengikut Fir'aun. Fir'aun dan pengikutnya. Ada dalam surah Ghafir, ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. An-naru, neraka. Yu'raduna, mereka dihadapkan. Diperlihatkan, dihadapkan. Alaiha, ke atas neraka. Mereka ni mereka siapa? Mereka orang kafir. Mereka orang banyak dosa. Lebih-lebih lagi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini cerita Fir'aun dan pengikutnya. Di alam barzakh, mereka dihadapkan, diperlihatkan pada neraka guduan waktu pagi, wa asyian dan waktu petang. Allahu Akbar. Maknanya pagi, petang, siang, malam. Orang seperti Fir'aun dan pengikutnya dan yang sekepala dengannya, kaum Nabi Lut ke, kaum Nabi Shu'aib ke, Nabi Nuh ke, di alam barzakh sentiasa diperlihatkan tempat yang akan ditempati, dihuni nanti di akhirat. Mereka belum masuk neraka, tapi neraka sudah terlalu belakang. Dan itu salah satu siksa bagi mereka. Bermakna yang tersiksa jiwanya. Di sini. Mereka bukan sekadar mendapatkan siksa jasmaniah, tapi mereka juga mendapatkan siksa rohaniah. Kena torture dia. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari berlakunya, berdirinya kiamat, barulah Allah firmankan, adkhilu, masukkanlah oleh kamu, wahai para malaikatku, ala Fir'aun, keluarga dan pengikut Fir'aun, asyaddal adzab, siksa yang paling keras. Ini maklumat Al-Quran tentang hakikatul barzakh. Orang-orang kafir yang banyak dosa, khasnya Fir'aun, dan yang sekepala dengan Fir'aun, sekarang berada di alam barzakh. Bermula daripada masuk alam barzakh, mereka sudah disiksa. Macam-macam siksaan. Siksa jasmaniah pun ada, Nabi beritahu. Siksa jiwa pun ada. Salah satu siksa jiwanya tersiksa kerana diperlihatkan kepada mereka pagi, petang, siang, malam, neraka yang akan dihuninya kelak. Bayangkan. Tuh tempat kamu. Oh tempat kamu. Neraka sudah dapat di alam barzakh. Masya Allah. Dan nanti bila dah tiba hari kiamat, barulah Allah perintahkan malaikat, adkhilu. Wahai malaikat, humban, campak itu pengikut Fir'aun ke dalam siksa yang dahsyat. Bukankah itu siksa yang sangat dahsyat? Mereka disiksa di alam barzakh. Teruk itu. Ditambah pula diperlihatkan siksanya lebih dahsyat daripada siksa kubur nanti yang akan mereka rasai.
Sebab itulah yang saya ingat ya, siksa kubur itu dahsyat. Tapi masih lebih ringan lah. Relatif ringan berbanding siksa akhirat. Fir'aun contohnya bukan secara tersiksa di alam kubur, tapi juga tersiksa di akhirat kelak. Walaupun belum merasakan si akhirat, tapi sudah diperlihatkan siksa akhirat itu. Dan dia tahu lebih dahsyat, lebih dahsyat. Sebab itu orang seperti Fir'aun, orang kafir, yang sekalian, ketika bangkit daripada alam kubur, apa kata mereka? Jangan lihat surah Yasin. Ucapan mereka pelik. Lihat surah Yasin. Ayat yang ke-52. Surah Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka orang-orang kafir berkata, ya wailana, aduhai celakalah kami. Masya Allah. Mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Bukan mencelakakan orang. Ada orang pun tersiksa jamaah sekalian bila suka mencelakakan orang. Bukan yang dicelakakan yang celaka. Yang mencelakakan itu pun sebenarnya tersiksa. Minta maaf ya, jika minta maaf ya. Katalah A, tak suka B, benci B. Lalu karena bencinya pada B, ini kata selalu kata, celaka engkau B, celaka engkau B, celaka engkau B. Sebenarnya siapa yang tersiksa? Jiwa B yang dikatakan celaka oleh A, atau A yang mengatakan B ini celaka? Itu celaka. Tersiksa jiwanya. Mencelakakan orang, mengatakan orang celaka, itu pun tersiksa dirinya, jiwanya. Apalagi dia mencelakakan diri sendiri. Aduh celakalah aku, aduh celakalah aku. Ya wailana. Woi, itu lagi lah menderita. Man siapakah ba'atana yang telah membangkitkan kami min daripada marqadina, tidur panjang kami. Mereka dipindah ke alam akhirat, mereka terkejut. Siapalah yang membangkitkan kami daripada tidur panjang kami? Marqad itu mana tidur dalam masa yang lama. Rokoda itu tidur dalam jangka masa yang lama. Kalau nama itu tidur biasa. Malam hari kita tidur, nama. Siang hari mungkin tidur, nama, naum. Tapi kalau rukud, itu tidur dalam masa yang sangat lama. Setelah itu ketika Allah cerita Ashabul Kahfi, Allah tidurkan dalam gua, bukan 3 jam, tapi 300 lebih 9 tahun. Allah kata, wahum rukud. Tengok. Wahum rukud. Allah tak kata wahum niam. Niam dan rukud maknanya sama. Orang-orang yang tidur. Tapi kalau niam itu tidur biasa. Tidur pendek yang hari-hari kita buat. Rukud tidur panjang. Ratusan tahun. Ini dalam kubur bukan ratusan tahun. Ribuan, mungkin jutaan tahun. Bisa ya? Marqadina. Jadi ucapan orang kafir ini macam penyesalan kan? Dia menyesalkan, siapalah yang bangkitkan kami daripada tidur panjang kami ini? Iyalah. Makna dia setelah dibangkitkan di akhirat.
kalau kita fahami sepintas lalu, seakan-akan orang kafir ini merasa keselesaan di alam kubur. Seakan-akan kan. Senang di alam kubur. Sebab itu menyesal ketika dibangkitkan di alam akhirat. Kalau boleh memilih, mereka akan lebih lama dikubur. Adakah bermakna dikubur mereka dapat nikmat? Tidak. Ayat ini memberitahu kita sebetulnya, orang kafir dikubur itu disiksa. Ya. Di samping siksa kubur, mereka sedang diperlihatkan tempatnya di neraka, di akhirat disebutkan. Ya. Siksa akhirat lebih dahsyat dari siksa kubur. Ya. Bermakna jika sekiranya orang kafir, termasuk Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, disuruh pilih oleh Allah, wahai Abu Jahal, pilih satu di antara dua. Kamu lebih suka aku siksa di kubur atau lebih suka aku siksa kamu di akhirat? Mereka akan memilih siksa kubur. Bukan siksa kubur itu ringan. Tapi beban akhirat relatif ringan. Sebab itu orang kafir merasa menyesal. Kalau boleh lah, tak apa, duduk di kubur aja lah. Walaupun disiksa, tapi suara siksa kubur ringan. Ini asadul azab. Malangnya pula, neraka yang lebih dahsyat di siksa kubur itu, tiap pagi, petang, siang, malam, diperlihatkan oleh kepada mereka. Wa'iyadzubillah, tu'adzubillah. Ini hakikat. Bukan hanya berlaku pada ahli Fir'aun, tapi bagi orang kafir yang matinya kafir. Termasuk orang musyrik. Wa'iyadzubillah. Walaupun semasa dunia mungkin dipuja, pengikutnya ramai. Yang sekalian, orang yang sudah mendapat gelaran Pope John Paul. Itu kan orang hebat itu. Wakil Tuhan apa dipercaya oleh umat Kristiani. Tapi masuk alam barzah, inilah siksanya. Kenapa? Musyrik. Di dunia, ya Allah, ya Tuhanku. Dihormati oleh pengikut mereka lebih dari presiden mereka. Pope John Paul ini. Paus Johannes Paulus, bahasa saya. Ya. Mother Teresa masih hidupnya. Tengok. Disanjung melangit oleh pengikutnya. Masuk orang Islam pun mengakui kebaikannya. Sekarang sudah lama berada di alam barzah. Masuk alam barzah, adakah mereka senang? Macam nak senang ditanya man rabbuka, tak boleh jawab. Wa'iyadzubillah. Tersiksa dengan siksa yang dahsyat, tapi mereka tahu siksa kubur lebih ringan daripada akhirat. Satu ketika dibangkitkan daripada kubur, mereka macam menyesal. Aduhai, celakalah aku. Kenapalah aku bangkit? Ya? Fal ayatu, baik sampaikan notanya, lihat sambungan dia tadi. Fal ayatu tuhki an anna ala fir'aun. Ayat ini memberitahukan kepada kita. Tuhki itu menghayatkanlah, memberitahukanlah bahwasanya keluarga atau pengikut Fir'aun yu'radula 'alan nari, mereka itu dihadapkan kepada neraka, bukan dimasukkan, belum, baru diperlihatkan. Wah, kubur itu di mana, alam kubur itu mana, alam gaib itu mana, tapi sudah diberikan. Masya Allah, inilah yang perlu di alam gaib sana, alam yang berdimensi tinggi, 4, 5 dan seterusnya. Sobahan wa masaan, pagi dan petang. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Wa amma ba'daha, maka adapun selepas mereka tinggal di alam barzah, fayuqhamuna finnar, mereka akan dihumban, dicampak, dibakar di dalam neraka. Liqouli ta'ala, sebenarnya firman Allah, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal adab. Pada hari berlakunya kiamat, Allah berfirman, masukkan mereka itu, keluarga pengikut Fir'aun,
ke dalam siksa yang paling keras. Maknanya, yaumal taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asadal. Ini maklumat Quran tentang hakikat alam barzakh. Ini boleh bukan sekadar boleh yakini, bahkan disuruh untuk kita menyampaikannya. Sebab bukan katanya, bukan depa kata boleh. Alam gaib kita mesti merasa cukup dan puas mencukupkan diri kita dengan apa yang Quran dan hadis Nabi sampaikan. Itu saya. Tak boleh mengada-ngada. Itu yang kita tahu. Yang kita mesti ketahui. Jemaah sekalian, itu sebagian hakikat alam barzakh yang diberitahukan oleh Allah melalui Qur'annya pada kita, yang kita wajib yakini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat pada kita, dan marilah kita jadikan garis panduan. Tadi saya cerita, berdasarkan hadis Nabi, masuk alam barzakh ada pertanyaan. Pertanyaan yang penting sekali, marrubuka. Dan kita sudah tahu kenapa pertanyaan itu yang pertama. Siapanya tadi kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada di alam rahim kita. Ketika kita masih rahim kita, surah Al-A'raf ayat 172 tadi. Jadi antara surah Al-A'raf ayat 173, ketika Allah memberitahu kita bahwa Dia Rabb kita, dengan alam barzakh, itulah masa yang Allah peruntukkan pada kita untuk membuktikan bahwa ikrar kita yang kita berikan kepada Allah di perut ibu kita itu jujur. Bukan hanya ucapan saja, bukan hanya retorik saja, tapi kena buktikan. Bagaimana caranya? Amal, tindakan, lakukan setiap apa yang Allah suruh kerana Dia, tinggalkan apa yang larang kerana Dia. Itu pentingnya. Nanti masuk alam barzakh, ya senang nak jawab. Itu saja formula dia. Tapi kalau tindakan kita tidak sama dengan yang kita ucapkan, ya. Sebab yang boleh menjawab amal kita, ya. Bukan kepitahan kita bercakap, bukan kemahiran kita berbahasa Arab. Mudah-mudahan itu diambil berat oleh kita dan akan memudahkan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sekali, saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah tiada pada barzakh, bukan makna hidup kita selesai, tidak. Mereka baru bermula menjalani kehidupan yang lebih mencabar. Yang akan mereka arungi lebih mencabar, sementara bekalan mereka tak boleh lagi mencari, sementara mereka tak boleh lagi mencari bekalan baru. Kalau di dunia, kita boleh jadi bekalan, cari ini, boleh minta tolong itu, boleh di sana. Satu-satunya yang boleh kita berikan, doa. Doa. Dan doa yang paling besar perlu bagi mereka, mohon keampunan bagi mereka, mohon agar amalnya diterima. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kan? Yang paling utama, dan terus menerus. Di samping kalaulah kita punya kelapangan rezeki, ya kita wakafkan atas nama mereka, boleh dan dapat pahala. Wakaf, anak wakaf atas nama orang tua, boleh. Hadisnya sahih. Gitulah. Jadi kalau itu kita makan, mereka tambah bekalan lah. Karena jemaah sekalian, terus terang, cabaran di alam barzakh itu jauh lebih mencabar, jauh lebih dahsyat daripada cabaran dunia. Cabaran dunia ni apa? Tapi saya katakan paling-paling itulah sakit, cuaca berjerebu, harga barang naik, cuaca panas, rugi. Paling-paling itu aja. Ada keinginan tapi tak mampu. Nah, itu saja cabaran dunia.
ringanlah. Tapi kalau cabut di alam barzah, Allah Akbar walillahilhamd. Sebab itu perlu persiapan yang lengkap dan mencukupi sebagai tanda birrul walidain, bakti kita pada orang tua kita yang telah meninggal. Tolonglah rajin-rajin doakan mereka. Itu saja. Ya mas sekalian, nampaknya itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Kurang lebih nyambung dimaafkan. Yang benar-benar Allah jua, yang silap kerana saya sendiri. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.